yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik di kalangan siswa. Namun, minimnya literasi membaca dan numerasi menjadi kendala keberhasilan siswa. Sekali lagi, setelah itu nanti bel langsung dibunyikan 3 kali. Saya ulang sekali lagi untuk mosi yang akan didebatkan. Tes kompetensi minimum adalah bagian dari asesmen nasional yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik di kalangan siswa. Namun, minimnya literasi membaca dan numerasi menjadi kendala keberhasilan siswa. Ya, persiapan sudah? Silakan penjawab. Pro dahulu, pembicara 1. Silakan. Kami dari tim Pro sangat setuju dengan mosi hari ini, yaitu tes KKM adalah bagian dari asesmen nasional yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi
Ya, waktunya habis. Ganti pembicara satu untuk tim kontra. Silakan. Silakan pembicara satu kontra menyampaikan pidatonya. Pembicara satu, bagaimana pidatonya? Masih ada waktu. Ya, mungkin guru pendamping bisa mendampingi di sini. Guru pendamping. Ya, sebentar. Bapak Ibu dan juga peserta lomba, kami memahami untuk peserta putaran yang pertama ini dan juga panitia memutuskan untuk mengganti mosi karena kalau sebentar, sabar, tenang, peserta tenang. Jadi supaya debat ini menjadi hidup dan masing-masing pihak lawan bisa berbicara, maka mosinya panitia ini bagaimana kalau kita tidak melanjutkan karena mosi sudah dipelajari dan jika tidak digantikan tidak mencerminkan nilai skor, tidak harus kita Jadi keputusan
keluar main. Keluar main, aku masuk. Keluar main, aku masuk. Kami dari tim Pro tetap setuju dengan mosi hari ini yaitu pembelajaran daring. Kami dari tim Pro sangat setuju dengan adanya pembelajaran daring. Pembelajaran daring, kita lihat definisi pembelajaran daring. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam
Ganti pembicara 1 kontra. Silakan. Kami kekurangan berupa handphone, laptop, dan alat-alat elektroniknya. Dan begini juga bisa menghambat kami dalam belajar daring. Jadi saya tidak setuju dengan pembelajaran daring karena kami di kampung juga jaringan susah dan ini juga tidak ini juga bisa menghambat kami dan kami tidak belajar
Masih ada waktu untuk pembicara satu kontra. Masih ada waktu, silakan berbicara. Ya, pembicara dua, tim pro, silakan. Baik, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh pembicara satu, bahwa kami tetap berdiri dengan keadaan tetap setuju dengan pemberlakuannya pembelajaran daring di seluruh kawasan Indonesia. Karena mengingat pembelajaran ini yang menghemat waktu dan juga tenaga serta bisa diakses di mana saja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mengeluarkan pembelajaran daring ini sebagai kurikulum darurat demi mengontrol atau menekan angka penularan kasus COVID-19 yang dapat menular dengan gampang. Pembelajaran secara daring ini pun sudah diupayakan oleh berbagai sekolah. Jika tidak kontra menolak adanya pembelajaran daring ini, maka solusi apa yang ingin diberikan oleh tim kontra mengingat penularan COVID-19 yang juga. Kemudian dampak positif pada pembelajaran daring ini, yang dimana pembelajaran daring ini tentunya menghemat waktu dan tenaga, yang dimana pada seseorang siswa jika ia ingin bepergian ke sekolah, pastinya ia akan memiliki biaya transportasi dan juga makan di kantor. Oleh sebab itu, dengan pembelajaran daring, ia sudah menghemat biaya makan dan juga biaya transportasi tersebut. Kemudian pada pembelajaran daring ini pun siswa dan guru bisa berinteraksi selama full 24 jam karena bisa berinteraksi baik itu melalui WhatsApp maupun Telegram. Kemudian guru juga bisa melihat feedback tugas dari feedback soal dari siswa, kemudian memberikan tugas kepada siswa, kemudian dikerjakan agar nantinya interaksi belajar mengajar dapat berjalan walaupun dibatasi oleh kendala yaitu COVID-19. Dilihat sendiri dari tujuan pembelajaran daring ini, yaitu di mana ingin menciptakan pola pembelajaran yang modern, menciptakan Kami tetap tidak setuju. interupsi ditolak, saya melanjutkan argumen. Pada pembelajaran ini daring ini bukan oleh pemerintah untuk bisa melatih siswa memiliki kreativitas tinggi dan melihat masalah dari berbagai sisi, serta mampu mengembangkan keterampilan yang baru. Penggunaan teknologi pendidikan saat belajar mandiri merupakan salah satu usaha dalam pengimplementasian media, baik itu teknologi maupun komunikasi. Pembelajaran daring ini pun melatih orang tua dan juga siswa agar melek terhadap teknologi, mengingat Indonesia yang masih mengingat nilai ITEK dan Indonesia yang masih sangat rendah. Melanjutkan argumen saya, pemanfaatan teknologi begitu dirasakan pada saat adanya pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa teknologi berperan sebagai media dalam melakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik termasuk juga orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Selain itu, teknologi juga berperan dalam memfasilitasi pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga pembelajaran tetap berlangsung meskipun secara jarak jauh. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami di sini sangat setuju dengan pemberlakuan pembelajaran daring di Indonesia ini, mengingat teknologi pendidikan mempunyai dampak terhadap berbagai komponen pendidikan itu sendiri. Komponen itu sendiri antara lain ialah siswa tempat belajar, guru dan guru bisa membuat interaksi yang tidak didapat dari pembelajaran sebelumnya, yang dimana pembelajaran secara daring ini bisa dikatakan lebih kreatif karena pembelajaran ini bisa terjadi berkolaborasian antara guru, siswa dan juga orang tua yang tidak didapat dari pembelajaran sebelumnya.
kami tetap tidak setuju dengan pembelajaran daring karena pembelajaran daring ini juga banyak dampak negatif karena kita belajar melalui online atau karena kita belajar melalui online kita bisa saja terdapat dengan hal-hal yang negatif dalam kita menggunakan handphone itu juga banyak hal-hal negatif yang bisa membuat pelajar tidak fokus dengan pelajaran. Dan kalau kita menggunakan menerapkan pembelajaran daring, ini juga bisa menghambat kita karena ketika kita belajar, kita sebagai pelajar, kita juga kadang-kadang kita juga belajar memakai handphone, kita bisa saja membuka. Tapi kalau kita belajar melalui internet, kita bisa saja buka WA, kita bilang saja dengan teman. Tapi itu bisa membuat kita untuk menghambat kegiatan pembelajaran kita hari-hari. Dan melihat dari pembelajaran dari ini juga melihat kami di kampung kami banyak kekurangan dengan alat-alat elektronik, misalnya HP Android, laptop dan lain-lain. Dan karena masa pandemi saat ini orang tua COVID ini juga bisa menghambat kami untuk mencari Waktunya interupsi. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh saudara bahwa seseorang atau pelajar banyak yang menggunakan menggunakan ponsel untuk membuka FB dan juga WA. Berdasarkan dasar apa saudara mengatakan hal tersebut? Karena jika seseorang ingin belajar, tidak mungkin dia melakukan hal tersebut, karena itu akan menghambat kinerja dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih. Karena itu sebagai pelajar kita bisa saja belajar, tapi ketika kita dalam kesulitan kita bisa saja membuka WA tapi karena kita ingin menyenangkan otak, kita bisa saja membuka tapi karena itu saya tidak setuju dengan pembelajaran daring karena pembelajaran daring juga kalau pembelajaran daring itu Membantah argumen saudara, kami tidak setuju dengan adanya pernyataan saudara bahwa pembelajaran ketika siswa melaksanakan pembelajaran daring ia membuka Facebook dan WhatsApp untuk menenangkan otaknya. Tidak seperti itu jika seorang siswa mengetahui apa tujuannya melakukan pembelajaran daring, otomatis ketika ia membuka
Silakan tim pro pembicara 3. Dewan juri yang terhormat, kami berdiri sebagai tim pro sangat setuju dengan adanya metode pembelajaran daring. Dengan adanya penyebaran corona, memunculkan banyak perubahan di segala bidang, terkhususnya pada bidang pendidikan. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 mengenai tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Isi dari surat edaran tersebut salah satunya mengenai proses pembelajaran dari rumah dengan menggunakan metode pembelajaran daring. Dalam metode pembelajaran daring, mengharuskan kita untuk melek teknologi di mana kita akan mengoperasikan gadget dan aplikasi belajar seperti Zoom, Google Classroom, dan Google Meet, dan lain sebagainya. Ini justru memberikan dampak positif, yaitu membuat siswa dan guru beradaptasi dengan perubahan dan pemanfaatan teknologi secara positif. Mengapa saya mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi secara positif terpacu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebagian dari kita yang selalu salah dalam memanfaatkan teknologi dengan menggunakan hal-hal yang negatif. Dalam metode pembelajaran daring memberikan kita bahwa pemanfaatan teknologi secara positif yaitu menjadikan teknologi sebagai alat untuk mendapat pengetahuan. Selain itu berkaitan dengan virus COVID-19 sendiri, metode pembelajaran daring terbaik karena dapat membantu penyebaran virus COVID-19 menjadi lebih mudah karena siswa dan guru yang harus memperkenalkan proses belajar mengajar di rumah. Namun, demikian, metode pembelajaran daring yang dikatakan efektif karena adanya interaksi, komunikasi, sosialisasi, dan antar peserta didik tersebut. Ditambah lagi dengan metode pembelajaran daring yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dampak positif lain dari metode pembelajaran daring sendiri yaitu memunculkan beberapa kegiatan baik guru maupun pelajar demi menghasilkan pencapaian belajar yang maksimal. Kemudian berkaitan dengan masalah mengenai kepada sekolah yang berada pada sana tidak dapat melakukan proses pembelajaran daring karena tidak adanya fasilitas untuk mendukung, maka kami menyarankan bahwa seperti ada kesimpulan Ya, waktu habis. solusi yaitu pembelajaran daring menjadi solusi terbaik dalam mencegah penanganan Waktunya sudah habis. memanfaatkan waktu untuk belajar secara efektif. Sekian dan terima kasih. Silakan pembicara 3 untuk tim kontra menyampaikan kesimpulannya. Menurut saya kami akan tetap menerapkan pembelajaran daring karena kami di pedesaan kami banyak kekurangan. Contohnya kami kekurangan handphone, laptop dan alat elektronik lainnya. Meskipun kami memiliki handphone, tapi kami tidak memiliki kuota internet. Jadi kami bisa terhambat oleh kami tidak bisa terhambat oleh pembelajaran. Jadi kami akan tetap menerapkan pembelajaran daring. Ada waktu. Langsung saja.
Ya tentunya saya tetap melanjutkan argumen saya. Kami tetap tidak setuju dengan pembelajaran daring karena pembelajaran daring karena kami di pedesaan kita tidak kami di tempat kami juga banyak juga tidak karena di kampung kami Ya, waktunya ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyampaikan debatnya pada putaran